kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, masanya seperti sungai di hatiku. Shalom kakak Vivi, kakak Orlando, kakak Eren, kakak Tulus. Shalom semuanya. Mari kita naikkan pujian ini. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku, di hatimu juga. Ya, seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kuasanya seperti sungai di hatiku. Ya, seperti sungai di hatiku. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku, di hatimu juga. Seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku, di hatimu juga. Seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kuasanya seperti sungai di hatiku. Seperti sungai di hatiku. Wah, memuji Tuhan jadi panas. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, di hatimu juga. Mengalir di waktu susah, mengalir
mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku, di hidupmu juga. Seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kuasanya seperti sungai di hatiku. Shalom Wester, terima kasih sudah bergabung, dan Bapak Ibu semua ya. Ya, luar biasa ya. Saya percaya Bapak Ibu sudah ikut bersukacita. Ada sukacita. Betul ya. Shalom Bu Eli, Bu Evi Lampus. Ya, Bu Roberta, shalom semuanya. Saya percaya apapun keadaan kita tetap bisa memilih untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan. Karena kasih-Nya itu tidak pernah berhenti mengalir. Ya, kuasanya dan berkatnya sebetulnya tidak pernah berhenti mengalir. Seringkali kita ya menutup pintu hati kita untuk berkat Tuhan, untuk kasih Tuhan. Lah kok bisa? Ya bisa, tapi saya nggak akan jelaskan sekarang ya. Sekarang topiknya berbeda. Oke, saya membaca komentar tentang warga di Jakarta ya. Biarlah kita sama-sama ya mendoakan untuk Jakarta. Damai sejahtera Tuhan turun atas kota Jakarta dalam nama Tuhan Yesus. The shalom of God rest upon Jakarta in Jesus name. Amin, amin. Oke, saya mau mengajak Bapak Ibu kembali kita memuji Tuhan, satu pujian ya. Dan kehadiratmu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi. Sembah mulialah namamu. Sembah kau, ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Segala pujian kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Sedang hadiratmu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi. Sembah mulialah namamu. Ku sembah kau di tempat yang maha kudus. Segala pujian kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku, ya Rajaku. Ku datang ke hadiratmu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku.
kau patut ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi, sembah mulialah namamu. Sembah kau di tempat yang maha kudus. Segala puji hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Ku datang ke hadiratmu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi, sembah mulialah namamu. Ku sembah kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Ya, tibalah saatnya bagi kita saat ini untuk kita mendengarkan suara firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami ucapkan syukur padamu untuk hari yang baru, untuk rahmat-Mu yang baru, untuk kasih setiamu Tuhan yang baru, untuk berkat-Mu yang baru bagi setiap kami anak-anak-Mu, untuk berkat sukacita, damai, sejahtera, untuk berkat kasih-Mu, untuk berkat kesehatan, bahkan berkat segala berkat keuangan yang Engkau sudah sediakan bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini pagi hari ini kami mau mendengarkan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus kiranya Engkau taruh kata-kata-Mu di bibir mulut hamba-Mu ini. Dan kiranya Roh Kudus Engkau yang menjamah setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Segala benteng-benteng yang dibangun oleh kuasa-kuasa jahat yang membuat anak-anak-Mu tidak bisa mengerti firman Tuhan. Saat ini saya hancurkan, saya patahkan oleh darah Yesus. Saat ini diterangilah mata hati setiap Bapak Ibu dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Ya, saya sambil cari musik yang enak. Bapak Ibu boleh bantu tap layar, boleh bantu share. Ya, apa kabar Bapak Ibu? Ada yang sudah mendapatkan berkat kesembuhan? Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah sembuh, tadi waktu kita naikkan pujian, siapa? Boleh tulis di komentar ya. Karena Roh Kudus itu sudah bekerja, bahkan waktu saat ini saat saya berbicara, kuasa Tuhan sedang bekerja, kuasa Tuhan sedang menjamah Bapak Ibu sekarang. Ya, engkau yang sedang sakit
Ada Bapak Ibu yang sedang sakit kepala, sekarang dijamah Tuhan, kesembuhan mengalir ya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyembuhkan anak-anakmu yang sakit. Saat ini kuasa Tuhan mengalir menjamah Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu yang sudah disembuhkan Tuhan boleh tuliskan di komentar ya. Oke, saya kembali mau melanjutkan pembahasan kita yang kemarin. Masih ingat kemarin membahas apa? Ayo. Oke. Pembahasan kemarin diambil dari kitab Hagai ya, yang bercerita tentang mungkin keadaan Bapak Ibu. Engkau ada yang menabur tetapi membawa pulang hasil yang sedikit. Engkau yang makan. Terima kasih Kakak Pimping sudah disembuhkan. Disembuhkan apa? Boleh tulis di komentar ya. Sehingga kesaksian Bapak Ibu itu memberkati banyak orang, nama Tuhan yang dimuliakan. Oke, saya balik lagi ya. Jadi terima kasih Bu Nana untuk gift-nya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, balik lagi ya. Ya balik lagi, diabetes. Ya puji Tuhan, terima kasih. Gula darahmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Gula darahmu normal, tidak butuh insulin ya. Gula darahmu normal. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Ya kembali lagi ya. Jadi ada orang yang menabur tetapi membawa hasil sedikit, betul? Betul, saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu ada di situasi ini ya. Bagaimana engkau makan tetapi engkau nggak kenyang, minum tetapi engkau nggak puas ya. Engkau bekerja untuk membawa uang dan uangnya untuk ditaruh di pundi-pundi yang berlubang sehingga hasilnya nggak ada. Ya mungkin Bapak Ibu ada di situasi seperti ini. Ya, firman Tuhan itu benar-benar konsisten. Bapak Ibu, saya nggak menghakimi Bapak Ibu, tetapi ini adalah kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan untuk Bapak Ibu. Jadi kemarin ya, kalau Bapak Ibu ikut terus live streaming saya sudah jelaskan bahwa konsekuensi ketika kita menyembah berhala, ketika hati kita berpaut kepada yang lain dibandingkan Tuhan, ketika misalnya hati kita lebih mengasihi uang, misal ya, saya tidak menghakimi, karena ini mantan. Bisa ngomong karena mantan yang sudah bertobat, jadi saya bisa ngomong. Ya, jadi engkau mungkin ada di situasi di mana engkau mengalami kekeringan. Ya, karena kenapa Tuhan mengizinkan engkau diserahkan kepada musuh-musuhmu untuk dirampok? Dirampok apa? Ya dirampok misalnya keuanganmu, dirampok misalnya sukacitamu, damai sejahteramu, kasihmu, itu dirampok ya oleh si musuh. Bukan karena Tuhan jahat, enggak. Karena Tuhan itu bekerja lewat hukum-hukumnya, kan udah ada hukum-hukumnya. Nah salahnya kita ya mungkin nggak kenal hukum-hukumnya, cuman taunya Tuhan Yesus adalah penyelamat kita, tapi nggak ngerti jalan-jalannya, makanya apa? Ikut binasa. Ya nanti besok-besok kalau Tuhan izinkan saya mau membahas lebih tentang sakit penyakit ya. Saya pernah membahas tapi mungkin belum detail. Kenapa bisa sakit penyakit itu datang dalam tubuh kita? Bagaimana caranya kita menjaga supaya sakit penyakit itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Saya pernah bahas, cuman saya percaya Bapak Ibu mungkin belum mudeng ya. Dan mungkin Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya kenapa kalau saya mendoakan orang itu saya bisa tahu, misalnya si ibu ini suka nangis misalnya. Malam-malam, setiap malam suka nangis. Kenapa? Karena Tuhan ngasih tahu kenapa nih orang ini bisa sakit. Kenapa bisa sakit di sendi tubuhnya. Asalnya dari mana? Nah nanti saya akan share itu, tapi nggak sekarang. Sekarang sama juga sih, musim kekeringan. Mungkin kau mengalami kekeringan di dalam tubuhmu, dalam kesehatanmu ya, sehingga sendi-sendimu, tulang-tulangmu itu sakit. Ya, dan kemarin kita sudah bahas
bagaimana caranya? Salah satu caranya, satu-satunya cara sih, bukan salah satu cara ya. Satu-satunya cara adalah ketika kita kembali membangun mesbah kita, kembali kita membangun altar kita. Dan kemarin kita sudah membahas bagaimana ketika Nabi Elia kembali membangun mesbah altar bagi Tuhan, simbol bahwa kita kembali menyembah Tuhan, simbol kembali bangsa Israel menyembah Tuhan yang benar. Maka apa yang terjadi? Hujan itu turun. Ya, Ibu Mimin ngaku, aku itu Cik suka nangis, maka sendi-sendi sakit. Nah, ngaku kan, betul kan apa yang saya ngomong itu, karena bukan saya, Roh Kudus yang kasih tahu Bapak Ibu ya. Oke, balik lagi. Jadi ketika kita kembali menyembah Tuhan, maka apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengirimkan hujan ya. Hujan untuk kekeringanmu. Saat ini engkau yang sedang kering sukacita, engkau yang sedang kering damai sejahtera, engkau yang sedang kering tulang-tulangmu kering sehingga sakit di mana-mana, engkau yang sedang mengalami kekeringan, kantongmu kering ya. Saya mengundang Bapak Ibu kembali, kita kembali kepada Tuhan, kita kembali mau menyembah Tuhan. Nah, apa yang terjadi ketika kita kembali menyembah Tuhan? Yang pertama kemarin kita sudah bahas, Tuhan akan mengirimkan hujan. Hujan sukacita, hujan damai sejahtera, hujan kesembuhan, bahkan hujan berkat ya untuk kantongmu juga. Oke, yang kedua, saya tidak akan membahas lagi Nabi Elia karena kemarin sudah dibahas. Kita akan melihat dari kitab Hagai. Ya, Tuhan menjanjikan apa? Berkat. Siapa yang mau berkat Tuhan? Ketik amin. Yang mau berkat Tuhan, ketik amin. Ya, ketika hati kita kembali kepada Tuhan, ketika hati kita kembali menyembah Tuhan, maksudnya ketika hati kita kembali menempatkan Tuhan di tempat yang seharusnya, yakni tempat yang utama dalam hati kita, menjadi yang segala-galanya dalam hidup kita, maka apa? Janji Tuhan, Tuhan akan mendatangkan berkat, Tuhan akan memulihkan keadaanmu, Tuhan akan memulihkan rumah tanggamu, Tuhan akan memulihkan keadaan ekonomimu, Tuhan akan memulihkan hatimu yang kering. Ya, hatimu yang kering. Ada beberapa saya merasakan engkau yang sudah lama jauh dari Tuhan. Engkau udah gak punya sukacita, engkau udah gak punya damai sejahtera. Yang ada hanya kekhawatiran, kecemasan, garing. Tahu gak garing? Bapak Ibu, garing bahasa apa ya? Kayaknya bahasa Sunda deh. Garing, kering gitu ya. Itu karena engkau sudah lama jauh daripada Tuhan. Oke. Ya, sebelum ke kitab Hagai, sebetulnya ada saya mau bagikan satu tips. Bagaimana sih caranya supaya kita kembali falling in love with Jesus, jatuh cinta sama Tuhan, sehingga Bapak Ibu juga bisa bersuka cita sama kayak saya. Bapak Ibu melihat kan kalau saya suka cita itu kemarin seharian ya, saya menguji Tuhan karena saking sukacitanya. Bukan karena sukacita dapat duit, bukan. Tapi karena sukacita surgawi, sukacita Roh Kudus itu loh, ya, ya tidak berarti Tuhan ya termasuk segala kebutuhan kita ya Tuhan pasti cukupkan, namanya anak Tuhan gitu ya. Bapak Ibu, karena saya merasakan banyak dari Bapak Ibu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, betul ya. Ya, oke. Ya, tetapi kalau kita mau kembali kepada Tuhan, sebetulnya gampang. Termasuk Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan rumah tangga. Ya, seringkali ya, Bapak Ibu, ya saya merasa Bapak Ibu di sini ada yang sudah jauh dari pasangannya. Ya kan? Kenapa? Ya mungkin hatinya sudah beralih ke yang lain-lain. Nah, bagaimana sih caranya? Ada Bapak Ibu yang bertanya kepada saya, gimana sih caranya? Saya mau taat sama Tuhan, tetapi rasanya udah gak ada perasaan nih sama pasangan saya. Ada yang begitu? Hayo ngaku.
Mohon maaf ya, saya sambil bercanda. Jangan tersinggung ya, saya sambil bercanda. Hayo ngaku, adakah yang begitu? Oke. Nah, saya kasih secretnya ya, resepnya bagaimana caranya supaya kita bisa kembali ke kasih yang mula-mula. Caranya gimana? Caranya gampang, Bapak Ibu. Masih ingat ketika Bapak Ibu falling in love the first time? Maksudnya apa sih? Gak usah pakai bahasa Inggrisan ini Ibu Ciara gimana ya? Mohon maaf ya, suka otomatis keluar gitu pakai bahasa Inggris. Ya, maksudnya ketika engkau pertama kali jatuh cinta dengan pasanganmu, apa yang kau lakukan? Misalnya engkau say, hello sweetheart, halo gitu ya. Terus engkau selalu ingat sama dia. Terus engkau selalu kepengen nyenengin hatinya dia. Nah, Bapak Ibu, lakukan lagi hal-hal tersebut seperti yang engkau lakukan ketika engkau falling in love pertama kali, ketika engkau jatuh cinta pertama kali. Maka percayalah, cinta itu akan bersemi kembali. Nah, ini resep bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan rumah tangga. Ya, ini Roh Kudus yang langsung kasih uh, kata-kata ya. Saya percaya ada Bapak Ibu yang sedang mengalami kekeringan rumah tangga. Ya, lakukan kembali ketika seperti pertama kali engkau jatuh cinta. Ya, Bapak Ibu, nanti kita doakan buat demo ya. Sekarang kita mau fokus dengan firman Tuhan. Jangan sampai firman Tuhan ini yang mengandung mutiara-mutiara yang bisa memberkati rumah tanggamu, yang bisa memberkati kesehatanmu, yang bisa memberkati keuanganmu, yang bisa memberkati masa depanmu. Itu tercuri perhatiannya. Sekarang kita mau fokus dengan firman Tuhan. Nanti kita doa bersama-sama di akhir acara perenungan firman Tuhan. Oke, kita mau lihat di kitab Hagai. Ya. Nah, saya mau bacakan dari Hagai 2 ayat 16. Dikatakan, maka sekarang perhatikanlah. Ini sebelumnya saya ceritakan ya latar belakang dari firman Tuhan ini. Ini Tuhan menyuruh bangsa Israel kembali untuk membangun bait Allah. Bait Allah itu zaman sekarang itu adalah Bapak, Ibu, dan saya. Karena Roh Kudus itu ya berdiam dalam hati kita. Bagaimana kita membangun kembali penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, kita mau baca dari kitab Hagai 2 ayat 16. Maka sekarang perhatikanlah, mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Ya kan? Mungkin Bapak Ibu ada di situasi ini. Bapak Ibu yang kerja mati-matian misalnya mengharapkan dapat 1 juta. Tapi dapatnya cuma 500.000. Betul? Engkau yang misalnya nanam investasi, misalnya di sana di sini, ternyata dapatnya tidak seperti yang diharapkan. Mungkin engkau dapatnya rugi, betul? Nah, ini mungkin keadaanmu, ini firman berbicara untuk engkau. Ya, saya mau baca lagi ayat 18. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, ini adalah kebenaran penting ya. Firman Tuhan berbicara. Terlepas dari engkau adalah anak Tuhan, terlepas dari engkau adalah umat kesayangan Tuhan, terlepas dari engkau mengaku bahwa engkau sudah percaya Tuhan Yesus, sudah tiap minggu ke gereja, atau mungkin sudah sering ikut live streaming kayak gini ya. Tetapi selama engkau masih dipimpin oleh keinginan daging, selama engkau masih memberhalakan hal-hal lain dibandingkan Tuhan, mungkin kau memberhalakan uang atau memberhalakan hal-hal lain,
maka selama itu juga Tuhan itu setia terhadap hukum-hukumnya, Bapak Ibu, ya. Ketika kita mengikuti pimpinan daging, berarti kita sedang bersekutu dengan musuhnya Tuhan. Dan kalau kita bersekutu dengan musuhnya Tuhan oleh karena perbuatan kita, Tuhan itu kasih, tetapi Tuhan itu adil. Tuhan itu bekerja lewat hukum-hukumnya. Ini yang banyak sekali orang Kristen gak ngerti. Makanya orang Kristen, umat Tuhan juga mengalami kebinasaan. Ya kan? Ya Pak, ya. Ayo, ini omongan saya betul apa? Betul. Coba Bapak Ibu perhatikan deh. Benar nggak apa yang firman Tuhan ngomong ini ya? Bukan kata saya loh, kata firman. Cuman banyak orang Kristen yang gak ngerti. Udah mengalami kebinasaan, udah mengalami sakit penyakit, udah mengalami istilahnya kebangkrutan, baru nyalahin Tuhan lagi. Betul kan? Udah gitu nyalahin Tuhan. Padahal yang salah siapa? Kita sendiri, kita nggak ngerti firman Tuhan. Kita nggak menghidupi hukum-hukumnya Tuhan. Kita bersekutu dengan musuhnya Tuhan. Maka apa yang terjadi ketika kita bersekutu dengan musuhnya Tuhan? Ya sama, kita akan dihabiskan juga seperti musuhnya Tuhan. Makanya Hagai 2 ayat 18 itu ngomong begini, aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Ini Tuhan itu masih begitu mengasihi kita, mengasihi umatnya. Tuhan kepengen kita berbalik kepadanya supaya kita nggak dihabisi oleh musuh-musuh kita. Ya, oke. Saya bacakan lagi ayat ke-19. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan 9, bulan ke-9 di sini dikatakan ya. Mulai dari hari diletakkan dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Perhatikan Hagai 2 ayat 20. Tetapi ya, mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Ketika hari pertama kali ya engkau memutuskan untuk bertobat dari jalan-jalanmu yang salah, untuk menyembah Tuhan, untuk kembali sungguh-sungguh menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidupmu, untuk sungguh-sungguh ya menyembah Dia, maka apa yang Tuhan janjikan mulai sejak hari itu juga, walaupun keadaan belum berubah, kan tadi dikatakan walau apa di sini dikatakan coba saya kembali lagi ya. Bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyaknya 20 gantang, hanya ada 10. Jadi maksudnya walaupun saat sekarang ini, saat keadaan ekonomimu masih kering, kantongmu masih kering ya, hatimu masih kering misalnya, kesehatanmu masih dijajah musuh, tetapi ketika hari itu juga engkau memutuskan untuk menyembah Tuhan, untuk menjadikan Tuhan satu-satunya yang terutama, yang terpenting dalam hidupmu, satu-satunya Raja Tuhan yang memerintah dalam hidupmu, maka kata Tuhan, janji Tuhan, Tuhan akan memberikan berkat ya. Ya berkat apa yang saat ini engkau butuhkan? Berkat sukacita, berkat rumah tangga, berkat damai sejahtera, berkat keuangan, berkat masa depan. Tuhan janjikan sejak hari itu juga Tuhan akan memberkati engkau. Ya, saya mau mengajak Bapak Ibu juga melihat dari Keluaran 23 ayat 25. Janji Tuhan bagi orang yang beribadah kepada Tuhan. Dikatakan apa? Di Keluaran 23 ayat 25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu.
maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan Aku, kata Tuhan, akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ya, makanya Bapak Ibu, kitab Amsal berkata, berkat Tuhan itu ada pada kepala orang benar. Jadi berkat Tuhan itu ngikutin orang benar. Bapak Ibu gak usah istilahnya ngejer-ngejer berkat kayak orang dunia ya. Ya bukan berarti kita nggak perlu kerja rajin ya. Kita perlu kerja rajin. Karena kata firman Tuhan, kalau orang malas itu janganlah ia makan ya. Makanya kalau nyemot firman Tuhan itu jangan sepotong-sepotong. Jadinya apa? Jadinya tersesat. Kalau kita itu baca firman itu harus, maksudnya terima itu dari keseluruhan, jangan hanya pegang satu ayat mengabaikan yang lainnya. Jadinya apa? Tersesat. Ya. Jadi bukannya kita nggak boleh rajin, tetapi itu mata hati kita itu kita harus tahu di mana kita tempatkan hati kita. Dan kita harus tahu bahwa ketika kita menjadi orang benar, maka kita ada rest, tahu nggak rest? Rest itu istirahat, kondisi hati kita itu yang beristirahat, yang berserah penuh kepada Tuhan kita, kepada Bapa kita yang baik, Bapa kita yang di surga. Karena kita tahu bahwa pemeliharaannya sempurna, bahwa berkatnya Dia itu ngikutin kita. Makanya Mazmur 23, Daud bisa berkata seperti ini, kebajikannya dan kemurahannya belaka yang mengikuti aku, dalam bahasa versi Indonesianya. Tetapi dalam bahasa aslinya itu apa, tahu nggak Bapak Ibu? Bahasa versi terjemahan lainnya itu mengejar-ngejar aku. Bayangin, Bapak Ibu mau nggak sih dikejar-kejar dengan kebajikan dan kemurahan Tuhan? Mau nggak? Yang mau ketik amin. Nah, kalau yang mau itu harus ngerti. Jangan cuma maunya doang, tapi harus ngerti jalan-jalannya. Harus mau dipimpin oleh Tuhan. Karena seekor domba itu, ya di sini saya ingat penglihatannya Kakak Vivi ya, sudah berhasil mendengar suara Tuhan. Ya puji Tuhan, saya senang ya Bapak Ibu yang belum tahu bagaimana caranya sih, saya juga mau kepengen punya karunia penglihatan. Ya, bisa nyusul lihat di YouTube saya, ada caranya ya, bagaimana caranya Tuhan berbicara kepada kita. Bisa lihat di YouTube saya ya. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Kakak Vivi pernah mendapatkan penglihatan bagaimana Tuhan Yesus menggendong domba. Dan domba itu adalah Kakak Vivi ya. Jadi seekor domba itu selalu mendengarkan suara gembalanya. Nah, jikalau kita berpikir bahwa kita adalah dombanya Tuhan, iya memang kita adalah dombanya Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita menjadi domba-domba yang mendengarkan suara firman-Nya? Ataukah domba yang seperti kambing yang nanduk-nanduk gitu ya? Jadi maksudnya apa? Yang nanduk-nanduk itu yang berontak sama firman Tuhan. Maka apa yang terjadi? Domba itu kan jadi domba yang tersesat. Dia nggak akan pernah sampai ke padang rumput yang hijau. Padang rumput yang hijau itu melambangkan satu keadaan di mana kita tidak kekurangan sesuatu yang baik. Kita melimpah dengan kebaikan. Betul, betul. Rumput hijau itu melambangkan apa? Bagi seekor domba apa itu? Ayo Bapak Ibu. Bagi seekor domba, rumput hijau itu simbol daripada makanan yang melimpah. Ya. Entah makanan jasmani, makanan rohani, dan aman. Kenapa? Karena dia selalu nempel sama gembalanya. Terus air yang tenang itu melambangkan apa? Itu melambangkan sebetulnya pimpinan Roh Kudus ya. Melambangkan kehidupan, karena di mana ada Roh Kudus, di situ ada kehidupan.
Ya Bapak Ibu, saya percaya firman Tuhan ini sudah memberkati Bapak Ibu semua. Nah, saya sebetulnya mau lanjut ya. Ya, kita lanjut ya. Lanjut ya kepada penyembahan yang sejati. Mau lanjut atau mau berhenti? Ya kan, kita udah tahu kan bahwa memang kita harus benar-benar menyembah Tuhan. Kalau kita ingin, yang tadi ya saya summary-kan, kalau kita ingin apa? Kita ingin mendapatkan hujan berkat, kayak hujan sukacita, kayak hujan damai sejahtera, hujan kesehatan di tengah kekeringan kehidupan kita. Kalau kita ingin diberkati tadi ya di kitab Hagai ya, dan juga di kitab Keluaran kan, bahkan dikatakan janji Tuhan apa di sini? Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Jadi bisa nggak sih saya ngomong begini? Kalau kita nggak beribadah sama Tuhan, berarti kita rawan dengan sakit penyakit, betul? Betul? Apa betul? Di sini kan firman Tuhan dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku, kata Tuhan, akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi kalau kita nggak beribadah kepada Tuhan, mungkin kita beribadah secara fisik ya, kita ke gereja setiap minggu. Gimana nih Bu Ciara, saya udah beribadah setiap minggu kok ke gereja masih dibilang nggak beribadah. Bisakah kita beribadah secara fisik tetapi secara hati kita jauh dari Tuhan? Bisa banget ya. Nah, makanya nanti kita harus belajar sama-sama apa sih yang dimaksud ibadah yang sejati itu. Apa sih ibadah yang berkenan kepada Tuhan ya. Nanti kalau waktunya cukup saya akan bagikan sekarang. Kalau enggak ya mungkin besok ya. Saya nggak suka sepotong-sepotong gitu, kepotong gitu. Kalau membahas firman Tuhan kepotong kayaknya nggak enak gitu ya. Nah jadi ketika kita benar-benar menjadi penyembah Tuhan, kenapa berkat Tuhan itu, kebajikan dan kemurahan Tuhan itu yang ngejar-ngejar kita? Karena otomatis Bapak Ibu, ketika kita menyembah Tuhan, menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita, hati kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka apa? Otomatis, perhatikan, otomatis berkat Tuhan itu mengejar-ngejar kita, ngikutin kita. Roti makanan kita itu otomatis diberkati Tuhan. Kalau kita makan, kita nggak akan sakit perut gitu ya. Ya kan, air minuman kita otomatis diberkati Tuhan. Karena apa? Janji Tuhan. Janji Tuhan itu setia. Tuhan akan membela firman-Nya. Dan otomatis sakit penyakit dijauhkan dari kita. Ya kan? Ya, sebetulnya kalau sakit penyakit ini ya seringkali kitanya yang buka pintu untuk sakit penyakit. Ya, saya mendapatkan pertanyaan dari ya salah seorang kakak di sini ya, kakak yang ya di sini. Kenapa misalnya kalau saya ketemu orang-orang tertentu, misalnya saya merasa sakit gitu ya. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi itu kita jangan buka celah. Gimana buka celahnya? Mungkin Bapak Ibu nggak paham ya. Maksudnya apa yang saya maksudkan ya? Ya, buka celah itu dari pikiran kita, dari hati kita ya. Saya sebetulnya mau jawab di WA, cuman di WA itu panjang lebar dan di sini waktunya sudah malam kemarin, jadi belum malam sih, cuman banyak urusan ya, sampai malam mau jawab udah lupa, udah capek jadi nggak jawab. Jadi saya mewakili ya jawab di sini. Seringkali ya mungkin ada orang-orang yang punya isi gitu ya, punya apa dan lain sebagainya. Punya isi apa sih Bu Ciara ngomongnya? Ya misalnya punya isi jimat atau punya apa ya. Kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Mindset kita itu harus sudah punya pikiran seperti itu. Dan kita jangan buka celah
Buka celahnya seperti apa sih? Ya misalnya pikiran kita, ya pikiran kita itu kemurnian itu yang akan menjaga kita. Kemurnian itu yang akan melindungi kita. Kita maksudnya kemurnian itu apa? Ya, ketika kita berjalan di dalam firman Tuhan itu yang akan menjadi perisai dalam hidup kita. Ya, makanya firman Tuhan di sini, aku akan menjauhkan penyakit dari tengahmu. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, hati kita itu, pikiran kita itu jangan belum apa-apa udah takut khawatir, itu asalnya dari kedagingan juga ya, kedagingan yang buka pintu untuk roh-roh jahat untuk berkuasa dalam hati pikiran kita dan dalam tubuh kita. Jadi sakit penyakit bisa masuk ke dalam tubuh kita asalnya dari pikiran kita. Tetapi kalau pikiran kita teguh, beriman, tenang, ya nggak takut, maka sakit penyakit juga nggak akan bisa masuk ke dalam tubuh kita. Ya saya percaya penjelasan ini cukup bisa dipahami ya. Ya mungkin Bapak Ibu juga ada yang bertanya seperti itu kah? Atau cuman ibu yang saya jumpai ini? Ya, ada yang bertanya? Paham Kakak Orlando? Ya Kakak Heni. Ya nggak apa-apa ya Kakak Steffi, Kakak Heni, Kakak Pimping, ya saya percaya. Ya Meliana, ya gitu ya. Jadi kita jaga, yang penting hati kita murni. Karena to the pure, everything's are pure. Maksudnya apa? Kata kitab Amsal ya. Bagi seseorang yang hatinya murni, semuanya itu kelihatan murni. Murni itu kasih sebetulnya. Ya Tuhan menggembleng saya banyak hal dalam hal ini. Kenapa saya bisa bicara? Karena saya sudah ngalamin. Ya, kita menjumpai dan di dunia ini begitu banyak orang yang yang nggak murni. Tetapi Tuhan nyuruh kita untuk tetap murni. Murni itu apa sih? Murni itu kita hidup di dalam kasih. Kalau Bapak Ibu perhatikan di kitab 1 Korintus 13 itu, kasih itu apa? Kasih itu things no evil. Things no evil itu tidak berpikir jahat tentang orang lain. Ya, kita memang harus punya discernment ya. Discernment itu karunia untuk membedakan roh. Memang kita harus punya untuk supaya kita hati-hati, kita menjaga diri kita dari orang-orang jahat. Betul itu. Tetapi ketika kita hidup di dalam kasih, di dalam kemurnian, sesungguhnya itu yang memproteksi diri kita dari roh-roh jahat yang mau menyerang kita. Ya, Bapak Ibu, kalau engkau diurapi Tuhan, ya kuasa Tuhan, maksudnya kuasa-kuasa jahat itu tidak bisa menyerang engkau, tetapi roh-roh jahat masih bisa menyerang engkau ketika engkau buka pintu, buka celah. Buka celah itu lewat apa? Pikiran kita. Ketika kita misalnya ngelihat misalnya si A melakukan yang jahat terhadap kita, atau si B ini, saya tahu si B ini misalnya punya ilmu, punya penasehat spiritual yang di luar dari Tuhan gitu. Nah, belum apa-apa kita udah takut. Misal, nah ketakutan itu buka pintu, buka celah ya. Misalnya bukan itu aja, misalnya kita udah tahu nih orang nggak murni, nih orang misalnya memanfaatkan saya, misal ya, itu yang saya digembleng terus habis-habisan dari, maksudnya Bu Esther tahu lah ya, saya suka curhat. Kalau udah kepepet, sebetulnya Tuhan negor saya untuk curhat pun saya ditegur sama Tuhan, saya nggak boleh curhat. Jadi apa tadi sampai mana saya jadi lupa. Ya, ketika kita berjalan di dalam kasih itu sebetulnya bukan untuk Tuhan gimana sih saya disuruh mengasihi, udah tahu orangnya manfaatin saya misal ya. Tetapi Bapak Ibu, tahukah engkau ketika engkau berjalan di dalam kasih-Nya Tuhan, kasih itu yang memproteksi engkau, bukan memproteksi orang itu ya. Tetapi kasih itu, ketika kita memiliki kasih Tuhan, mengasihi orang yang berbuat gak benar sama kita,
mengasihi orang yang jahat sama kita, sesungguhnya kasih itu akan seperti perisai yang melindungi kita. Melindungi ya seperti balon ya Bapak Ibu yang melihat, yang bisa punya karunia penglihatan, bisa melihat ya. Anak-anak Tuhan yang berjalan di dalam kebenaran itu mereka seperti punya balon kaca gitu ya, yang tidak bisa ditembus oleh kuasa jahat. Tetapi ketika engkau berjalan keluar dari keluar dari pimpinan roh. Maksudnya pimpinan roh itu apa sih? Ya sukacita, damai sejahtera, kasih, ya kelemah lembutan, kesabaran. Ketika engkau berjalan keluar dari itu, maka engkau membuka pintu kacanya itu engkau buka, ada bolong. Jadi si musuh bisa nyerang. Makanya bukan Tuhan yang menyerang, tetapi Tuhan itu berjalan lewat hukum-hukumnya. Yang kau Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, saya melihat begitu banyak anak Tuhan nggak mengerti kebenaran ini. Sehingga engkau dibinasakan oleh musuh-musuhmu. Sehingga engkau mengalami sakit penyakit. Sehingga engkau dicuri kesehatanmu, dicuri keuanganmu. Karena engkau nggak ngerti hal-hal seperti ini. Ya saya mungkin ya bukan salah Bapak Ibu karena memang tidak banyak diajarkan di gereja. Betul. Ya, saya percaya Bapak Ibu bukan kebetulan ada di live streaming ini ya. Ya, karena Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu semua. Tuhan gak kepengen melihat Bapak Ibu hidup di dalam kebinasaan, hidup di dalam sakit penyakit, hidup di dalam kehancuran. Enggak ya. Tuhan punya rancangan yang indah, bahkan jauh lebih indah, jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat daripada apa yang bisa engkau pikirkan dan doakan. Tapi, sekali lagi, tapi ada tapinya, jikalau engkau mau dipimpin oleh rohnya, mau dipimpin oleh gembala kita yang agung, oleh Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Betul. Oke. Rasanya sudah cukup. Tadinya saya mau membahas tentang penyembahan yang sejati. Oke, kita lanjut besok ya. Seperti apa sih penyembahan yang sejati yang berkenan kepada Tuhan, supaya penyembahan kita itu jangan hanya rutinitas. Makanya banyak orang Kristen yang tetap hidup di dalam sakit penyakit. Betul. Makanya banyak orang Kristen yang tetap hidup di dalam kekurangan. Betul. Tapi ngeklaim di mulut, darah Yesus sudah menghancurkan segala kutuk. Sudah gak ada lagi kutuk. Ngeklaimnya begitu. Betul. Kenyataannya seperti apa? Bapak Ibu lihat sendiri kan? Iya. Mohon maaf ya, saya suka bercanda. Tapi betul kan apa yang saya ngomong itu? Bapak Ibu lihat sendiri. Bukan kata saya loh, kata firman Tuhan. Oke, kalau gitu. Betul banget kata Bu Esther. Iya, makanya kita harus belajar ya. Ya, siapa yang ngomong ini, ajarin hukumnya Kak. Makanya Bapak Ibu ikut live streaming ini setiap jam 4 pagi, ikut ini. Itu saya nggak ngambil apa-apa dari Bapak Ibu. Saya juga nggak minta gift-giftan. Kalau gift-gift dikasih pun itu saya salurkan kembali untuk Bapak Ibu yang kekurangan, untuk pekerjaan Tuhan. Ya, saya nggak ada motivasi apa-apa, hanya karena Tuhan suruh pertama kali ya. Tuhan suruh saya ngajar. Padahal siapa sih saya ini? Aduh, saya ini bukan siapa-siapa. Belajar teologi juga enggak. Tetapi Tuhan yang suruh ngajar, jadi saya mau taat. Kenapa? Karena nanti kalau waktunya Tuhan panggil, Tuhan, saya sudah melakukan apa yang kau suruh. Gitu loh Bapak Ibu. Karena Tuhan mengasihi, sangat mengasihi Bapak Ibu. Dan saya juga mengasihi Bapak Ibu. Saya nggak kepengen ngelihat Bapak Ibu susah ya. Karena kalau barang siapa mengasihi Tuhan, dia harus mengasihi juga
anak-anaknya yang kelihatan ini, ya, Bapak Ibu semua yang kelihatan ini. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah berbicara lewat hamba-Mu ini. Terima kasih Roh Kudus. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang terus berbicara atas anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Saat ini, apapun keberadaan mereka, saya melihat ada roh pertobatan turun atas Bapak Ibu semua. Roh pertobatan turun atas Bapak Ibu semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya melihat Bapak Ibu memperbaharui perjanjianmu kembali dengan Kristus. Engkau memutuskan menjadi penyembah-penyembah Tuhan mulai hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, tergenapi dalam nama Tuhan Yesus. Saya melihat hidupmu sekarang menjadi hidup yang berbuah-buah manis bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Saya melihat hidupmu diperbaharui, ya. Engkau hidupmu disucikan, dikuduskan, dan hidupmu kembali berbunga-bunga dan berbuah-buah bagi Tuhan. Bahkan saya melihat ada kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, tergenapi apa yang Engkau rancangkan dalam kehidupan anak-anakmu di live streaming ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, saya saat ini mau berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Ya, Bapak Ibu yang sedang sakit, boleh taruh tanganmu di dada atau di bagian tubuhmu yang sedang sakit. Saat ini saya berdoa bagi Bapak Ibu semua. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk, sakit, penyakit, kutuk dosa, kutuk keturunan, sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Belenggu sakit, penyakit sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saya melepaskan berkat kesembuhan mengalir atas Bapak Ibu semua. Bapak Ibu terima aja ya, kuasa Tuhan sekarang sedang menjamah tubuh Bapak Ibu. Sekarang sedang menjamah tubuh Bapak Ibu. Engkau yang sakit lutut, lututnya sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Lututmu udah gak sakit dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah atas kapimping dalam nama Tuhan Yesus. Atas Bapak Ibu semua, kutuk keturunanmu sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Roh kutuk engkau sudah tidak punya kuasa atas Bapak Ibu semua dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir. Negatif benjolan, engkau yang sakit tiroid, benjolanmu keluar dalam nama Tuhan Yesus. Benjolanmu mengecil, hilang dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sakit cancer, cancernya saya kutuki ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Mati sampai ke akar-akarnya, saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ya, mohon maaf tadi ada verifikasi di TikTok. Ya, kuasa Tuhan terus mengalir, membebaskan Bapak Ibu semua, menyembuhkan Bapak Ibu. Sekarang yang sakit kakinya sudah sembuh, kakinya udah gak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kasih Tuhan, mengalir kuasa Tuhan, membebaskan, menyembuhkan, memulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saya berdoa untuk berkat, ya berkat. Saya melepaskan berkat Tuhan atas Bapak Ibu semua, dibukakan tingkap-tingkap langit, dicurahkan berkat Tuhan hingga berkelimpahan. Pertama-tama atas hatimu, atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas masa depanmu, atas anak cucumu, atas lumbung-lumbungmu, atas pekerjaan dan usahamu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saat ini saya mengajak Bapak Ibu semua, kita sama-sama berdoa buat Jakarta ya, buat Indonesia. Sebelumnya, sebelum berdoa, ya ikuti doa saya dulu. Bapa di surga, ampuni segala dosa-dosa kami.
Segala pelanggaran kami, ampuni kami, darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa roh kami. Darah Yesus tutup bungkus Bapak Ibu semua dan kami semua yang ada di sini ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Saat ini mari kita berdoa buat Jakarta, buat Indonesia. Ya, kita mempatahkan roh perpecahan, roh anarkis. Ya, memang secara fisik yang kita lihat adalah demo, adalah anarkis. Tetapi secara spirit, Bapak Ibu ya, ada roh-roh yang bekerja secara spirit ya. Makanya yang harus kita perangi itu adalah roh-roh jahatnya yang ada di udara. Makanya kenapa tadi saya bilang doa dulu, minta ampun dulu ya, kuasa darah Yesus tutup bungkus kita supaya ya oke, supaya kita terlindungi sebelum kita berdoa. Kita doa sama-sama. Darah Yesus tutup bungkus kota Jakarta, darah Yesus tutup bungkus Indonesia. Perlindungan Tuhan sempurna atas Jakarta, atas kota Jakarta, atas kota Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh jahat, roh-roh anarkis, roh-roh kekerasan, roh kesombongan, roh merasa yang paling benar, saat ini kami hancurkan, kami patahkan atas para demonstran, atas kota Jakarta dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir keluar dari kota Jakarta dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Kami lepaskan saat ini roh hikmat, roh bijaksana turun atas pemerintahan kita, atas Pak Prabowo, wakil dan segenap jajaran pemerintahan kita, DPR, MPR, semua wakil-wakil rakyat, gubernur, wali kota, pemerintah daerah, semuanya, bahkan sampai ke RT RW, diberikan roh yang takut akan Tuhan, roh hikmat, sehingga mereka bisa memimpin negeri ini dengan takut akan Tuhan. Kami melepaskan berkat atas kota Jakarta, atas kota Indonesia, maksudnya atas negara Indonesia. Kami melepaskan berkat, berkat damai sejahtera, berkat ekonomi, berkat untuk semua bidang-bidang ekonomi yang ada diberkati Tuhan semua, bahkan sumber alamnya diberkati Tuhan, semua sawah ladangnya diberkati Tuhan, bahkan semua stock exchange-nya juga diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Oke, amin. Bapak Ibu semua semangat memasuki hari yang baru ya. Kita doakan terus ya. Oke, untuk ya roh keserakahan ya harus kita hancurkan, kita patahkan itu ya. Oke. Oke, kalau begitu Bapak Ibu, kalau ada yang kesaksian yang sudah disembuhkan, boleh tulis di komentar, klik tombol tamu, saya akan undang naik ke atas ya. Atau misalnya Bapak Ibu yang mau didoakan khusus juga boleh. Ya, saya akan undang naik ke atas. Ya, terima kasih untuk komentar-komentarnya. Ya, untuk Kakak Orlando, Kak Heni, Kak Pimping, Kakak Tulus Simanjunta, ya, Kakak Elita Tarigan, terima kasih sudah tap-tap layak. Bu Esther, pendoa kita, ya, dan Kakak Felix, ya, sudah sehat, ya, dalam nama Tuhan Yesus, ya, kesembuhan mengalir sekarang. Makanya Kak Felix, kita harus jaga pikiran kita. Ya, tadi saya udah share bagaimana caranya supaya kita sakit penyakit itu jangan masuk dalam tubuh kita. Sepintas saya sudah share ya. Oke, Kakak Maidalena, Kakak Jilena, Kakak Dewi, Kakak Siagian, Pak Siagian ya.
Bu Elita, Ibu Evi, Kak Oberta, ya puji Tuhan. Ya nggak apa-apa baru bergabung ya, kita sudah mau usai sebetulnya ya. Ya saya rasa semuanya sehat ya, puji Tuhan ya. Kakak Meliana, ya. Oh, Kakak Estina nggak ada ya, soalnya setiap hari dia selalu ketik komentar nih. Jadi yang setiap hari selalu ketik komentar, saya inget ya Kak Orlando. Ya tidak berarti nggak semuanya didoakan, semuanya didoakan yang masuk live streaming saya setiap hari. Oh Kak Estina ada, nah yang dikangenin tuh ada. Nggak tulis komentar soalnya, jadi saya, oh Kak Estinanya nggak ada nih. Iya, Kakak Sianipak. Ya, kita dengar lagu ya, Ci. Oke, setuju, Kak Dewi. Kita dengar lagu. Sebentar ya, saya jawab ini ada jawab satu pesan penting. Bentar ya. Ya, oke. Kita naikkan lagu apa? Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, yes, yes. Kan ada yang lagu begitu ya. Tak mengalir dalamku. Suka ku setiap waktu. Segala sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, suka di dalammu, putihmu suka. Mohon maaf ya, saya kurang hafal, tetapi saya suka lagu ini. Hendimu Tuhan, dalam sukacitamu, Tuhan yang sukacitaku penuh. Ada sukacita. Hore. Ya, saya percaya ada sukacita ya. Sukacita Tuhan sekarang mengalir menjamah setiap hati Bapak Ibu sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, yes, yes. Sukacitamu mengalir dalamku. Suka jiwa setiap waktu, sebagai sukacitamu ada atasku. Mohon maaf ya, saya masih belajar. Di samamu, suka di dalammu, putihmu Tuhan sampaikanmu. Nyanyimu Tuhan, sukacitamu, tak hanya Tuhan yang sukacitaku penuh. Hanya Tuhan yang membuat sukacita kita penuh. Hore. Coba saya cari ya liriknya supaya bisa nyanyi sama-sama. Kita cari. Oh, udah ganti lagi lagunya. Ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari.
kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Oh ada di dalamku, ku kan menari, seperti Daud menari. Oh melompat Bapak Ibu, gak bisa melompat ya, mohon maaf. Seperti Daud melompat, melompat, bukan melompat, bukan melompat, seperti Daud melompat, melompat, bukan melompat, bukan melompat, seperti Daud melompat. Bapak Ibu yang sakit kaki melompat deh, sembuh dalam nama Tuhan Yesus ya, imani ya. Lah Dia dan roh dan kebenaran. Ya, terima kasih kesaksiannya Kak Roberta dengan dengar pujian ini yang tadi menangis jadi gembira. Hore! Hanya terima kasih Roh Kudus, Engkau mengalir, Engkau mengalir, Engkau mengalir menjamah setiap anak-anakmu yang ada di live streaming ini. Ya, sukacita yang sama yang hamba-Mu rasakan ini diimpartasi kepada Bapak Ibu semua dalam nama Tuhan Yesus. Tidak menari, bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Oh, terima kasih untuk komentarnya Kakak Orlando ya. Engkau yang sedang bersedih hati, engkau yang sedang bersusah hati, katakan kepada jiwamu seperti Kak Orlando ini. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, bersukacitalah oleh karena Tuhan. Hai jiwaku, bersoraklah karena Tuhan itu baik. Tuhan akan buka jalan bagi setiap masalahku, bagi setiap pergumulanku. Ya, katakan seperti itu Bapak Ibu. Ya, saya mengalahkan roh depresi karena itu ya. Karena saya katakan pada diri saya sendiri, pada emosi saya. Hai jiwaku, tunduklah kepada firman Tuhan. Kata firman Tuhan, bersukacitalah, maka engkau harus bersukacita. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat seperti Daud melompat. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat seperti Daud melompat. Hore, puji Tuhan. Kayaknya apakah cuma saya yang semangat? Enggak ya, Bapak Ibu juga semangat. Mari kita memasuki hari yang baru ini dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk pelayanan ini. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau sudah berikan bagi kami, untuk berkat-Mu yang baru yang Kau sudah berikan bagi kami, untuk jalan keluar, untuk mukjizat yang sudah Engkau sediakan bagi setiap kehidupan kami, untuk kesembuhan yang Kau sudah berikan bagi kami. Kami mengucap syukur, terima kasih. Urapan Tuhan mengalir menjamah Bapak Ibu semua. Urapan sukacita, urapan damai sejahtera turun atas Engkau. Urapan roh yang haus dan lapar akan Tuhan, roh yang takut akan Tuhan turun atas setiap Bapak Ibu yang ada di sini. Dalam nama Tuhan Yesus. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya. Saya mengucapkan terima kasih. Bapa di surga mengasihi Bapak Ibu semua. Saya juga mengasihi Bapak Ibu semua. Terima kasih dan sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Terima kasih juga Bu Esther untuk pelayanannya. Terima kasih semuanya. Shalom.